Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 300. Akhir. Berhenti, kataku. Nalanjia berteriak dengan ekspresi jelek saat dia melewati kerumunan yang bingung dan dengan cepat tiba di sisi Nalan Yanran. Langkah kakinya berhenti di samping Nalan Yanran. Dia pertama kali menoleh ke Xiao Yan dan bertanya, "Teman kecil Yan Xiao, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang serius. Nalanjia menghela nafas lega begitu dia melihat Xiao Yan aman. Jika dia terluka, itu mungkin bencana bagi dirinya sendiri. Saat matanya melirik ke wajah muda yang tenang, Nalanjia tidak bisa membantu tetapi bahkan lebih memikirkannya. Meskipun pertempuran itu berlangsung untuk waktu yang singkat, dengan kekuatan Nalanjia, dia secara alami menyadarinya begitu pertarungan itu pecah. Dia sengaja datang terlambat, jelas mencoba mengamati kekuatan bertarung Xiao Yan. Lagi pula, banyak alkemis, meski sangat mahir dalam pemurnian, benar-benar berantakan ketika harus bertarung. Nalanjia pernah melihat orang-orang seperti itu sebelumnya. Orang kecil ini, aku tidak menyangka selain memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatan bertarungnya juga tidak lemah. Melihat serangan agresifnya, dia sepertinya orang yang sudah pernah membunuh sebelumnya. Diam-diam mengagumi dalam hatinya, Nalanjia mengalihkan pandangannya ke Emyusan, wajah lamanya tenggelam saat dia berteriak, "Emyusan, saya tidak berpikir bahwa setelah 2 tahun pengalaman, tidak hanya itu tidak menahan kesombongan Anda yang tidak masuk akal, tetapi sebaliknya menyebabkan Anda menjadi semakin sombong. Ini adalah klan Nalan, bukan klan Mu Anda. Bahkan orang tua Mu Chen tidak akan berani untuk tidak memberiku, Nalanjia, wajah apapun jika dia datang." "Hehe, kakek Nalan, berhentilah menegurku. Saya hanya ingin memeriksa keterampilan teman ini. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah di klan Nalan. Mengenai semua properti yang rusak, saya akan memanggil orang-orang segera agar semuanya diganti seluruhnya." Meskipun sifat Emyusan sangat arogan, di depan Nalanjia, yang senioritasnya sebanding dengan kakeknya, dia tidak berani berdalih atau sombong. Dia langsung tertawa sambil menganggukkan kepalanya. "Hampeha, kata-katamu ini bisa pergi dan menipu hantu. Tel, kata-kata Anda ini bisa pergi dan menipu hantu berarti tidak ada manusia yang akan mempercayai Anda." Nalanjia mendengus dingin sambil menatap langsung ke arah Emyusan dan berkata dengan suara yang dalam, "Emyusan, aku akan mengatakan ini dengan jelas padamu sekarang, Yan Xiao adalah tamu terhormat dari keluarga Nalan. Saya tidak ingin dia terluka. Meskipun klan Mu Anda memiliki banyak orang gila, klan Nalan saya tidak bisa dianggap enteng." Nalanjia tahu betul karakter Emyusan. Setelah gagal menyerang Xiao Yan hari ini, dia mungkin akan membuat anggota klannya menyerang di masa depan. Untuk memastikan keamanan Xiao Yan dan untuk mendapatkan kesan yang baik terhadap klan Nalan, Nalanjia mengucapkan kata-kata ini, yang menyebabkan banyak orang diam-diam mengubah ekspresi mereka di depan semua orang. Mendengar kata-kata Nalanjia yang tidak terdengar seperti lelucon, ekspresi Emyusan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Nalanjia benar-benar akan meninggalkan kata-kata keras seperti itu hanya untuk seorang alkemis tingkat 2. Tatapan Emyusan aneh saat dia melihat ke atas dan ke bawah dan menimbang Xiao Yan yang berada di belakang Nalan Yanran. Dia diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya, apa sebenarnya identitas bocah ini? Ketika saya kembali ke rumah, saya harus meminta seseorang untuk menyelidikinya dengan benar. Mengapa? Apa yang terjadi?
Saat Emyu-san diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, suara tua lain terdengar dari luar kerumunan. Sosok kurus melintas dan bergeser melalui kerumunan dan segera muncul di samping Xiao Yan seperti hantu. Tatapan semua orang melayang. Itu primer Tengshan yang dipanggil oleh seseorang sebelumnya. Emyu-san? Mata primer Tengshan menyapu semua kekacauan di semua tempat. Ketika pandangannya beralih ke Emyu-san, dia awalnya terkejut. Ketika dia berbalik dan melihat Yafei dan Xiao Yan berdiri bersama, dia langsung tampak mengerti seluruh situasi. Wajah lamanya, seperti Nalanjie, segera tenggelam. Mata lamanya dengan kejam menatap Emyu-san dan dengan marah berkata, "Kamu mulai membuat masalah begitu kamu kembali. Apa kau percaya bahwa aku tidak akan membuat Emyu-chen, lelaki tua yang tidak akan mati itu, untuk sekali lagi mengusirmu ke perbatasan untuk mendapatkan pengalaman? Kepala klan Tengshan, kamu juga di sini." Melihat orang yang telah tiba, Emyu-san, yang tidak takut, langsung menggigil. Saat itu, alasan terbesar yang membuatnya meninggalkan ibu kota dan pergi ke perbatasan adalah karena Emyu-san yang sombong telah membuat marah primer Tengshan. Itu mengakibatkan klan Emyu tidak punya pilihan selain melemparkan momok ini ke perbatasan kekaisaran. Karena itu, ketika dia melihat primer Tengshan pada saat ini, Emyu-san menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum canggung dan merendahkan pidatonya. Primer Tengshan mendengus pelan. Dia melirik Nalanjie di sampingnya saat dia perlahan berkata, "Aku juga akan mengingatkanmu. Begitu Anda meninggalkan tempat ini, jangan pergi dan mencari masalah dengan teman muda Yan Xiao. Dia juga teman dari klan primer. Jika Anda benar-benar menimbulkan masalah, jangan salahkan tulang-tulang tua saya ini saat saya marah. Ketika saatnya tiba, bahkan Emyu-chen tidak akan bisa melindungimu." Meskipun primer Tengshan tidak jelas tentang kekuatan dan latar belakang Xiao Yan yang sebenarnya, dia sama sekali tidak ragu-ragu saat mengucapkan kata-kata ini. Seorang orang kuat sekelas Duo Huang yang memiliki karakter angkuh ternyata rela mengikuti sisi Xiao Yan sebagai bodyguard. Ini cukup untuk melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemuda yang tampak biasa ini. Dalam 2 menit, Emyu-san menerima peringatan serius dari 2 dari 3 klan besar. Situasi seperti ini menyebabkan tidak hanya Emyu-san sendiri yang agak tertegun, tetapi juga para pengamat di sekitarnya merasa terkejut. Karena Xiao Yan dapat membantu Nalanjie mengeluarkan racun, semua orang tidak terlalu terkejut ketika yang terakhir melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiao Yan. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan orang lain. Namun, semua orang merasa aneh dan tidak dapat dijelaskan bahwa primer Tengshan dapat mengucapkan kata-kata yang begitu serius tanpa ragu-ragu meskipun hanya mengenal Xiao Yan sebentar. Perlu diketahui bahwa di belakang Emyu-san adalah seluruh klan Emyu. Kekuatan ini tidak sedikit lebih lemah dari klan primer. Dengan hanya membandingkan angka, klan Emyu bahkan melampaui klan primer. Bagaimanapun, klan primer adalah klan pedagang dan bukan klan prajurit seperti klan Emyu. Tentu saja, orang-orang kuat ini merujuk pada mereka yang memiliki kekuatan tengah dan bukan kekuatan puncak seperti primer Tengshan. Bagaimanapun, jenis kelasnya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah muncul hanya dengan mengandalkan klan yang memiliki atmosfer pertempuran. Faktor terpenting adalah bakat pelatihan seseorang. Pada titik ini, kedua klan berada di posisi yang sama. Anak beruntung, dalam kerumunan, Liu Ling melihat 2 orang yang sangat berbobot melindungi Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, mengerutkan bibirnya dan tertawa dingin. Di sampingnya, putri kecil memiliki alis yang sedikit dirajut. Matanya melewati kerumunan saat dia melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya dia harus memiliki sesuatu yang sangat dihargai oleh kedua klan.
Jika tidak, primer Tengshan dan kakek Nalan pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung klan MU dan berbicara untuknya tanpa ragu-ragu. Sungguh orang yang misterius, sayang sekali. Putri kecil dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dia mengingat sikapnya terhadap Yan Xiao dan hanya bisa tertawa getir. Dia tidak menyangka bahwa kegagalan di pihaknya untuk mengidentifikasi orang yang berbakat akan mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa. Jika ayah kaisar atau kakak perempuannya mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan ditegur dengan kejam. Sudut mulut Emyu-san bergerak-gerak. Senyum di wajahnya sangat jelek. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya merentangkan tangannya di depan tatapan Nalan Jie dan primer Tengshan dan berkata, "Dua Pak Tua, saya sudah mengatakan bahwa masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Baiklah, selama teman ini tidak memprovokasi saya di masa depan, saya tidak akan pergi dan mempersulitnya. Mari kita anggap ini sebagai memberikan wajah Anda berdua." Nalan Jie mengangguk dengan lemah. Dia berbalik, menatap Aula dan bertepuk tangan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, tolong lanjutkan. Ini hanyalah kerusakan yang disebabkan oleh generasi muda. Setiap orang bisa saja menganggapnya seperti menyaksikan pertunjukan yang menarik." Haha. Mendengar kata-kata Nalan Jie, para pengamat di sekitarnya tahu apa yang baik bagi mereka saat mereka mengikutinya dan tertawa. Setelah itu, mereka secara sadar berpencar dan mulai mencari orang-orang yang enak dipandang saat mereka terus minum anggur dan mengobrol. "Hehe, orang tua, Anda benar-benar tidak akan menyerah pada kesempatan untuk membuat kesan yang baik." Primer Tengshan tersenyum, mencondongkan tubuh ke dekat Nalan Jie dan berkata dengan lembut, Orang tua, sepertinya Anda benar-benar berniat merebut orang ini dari kami." Nalan Jie melirik primer Tengshan dan berkata sambil tersenyum dingin. Jika orang berbakat seperti itu lari ke rumah orang lain, itu akan menjadi masalah yang akan membuat seseorang sakit kepala yang parah. Primer Tengshan tertawa pelan, "Sepertinya aku merasa bahwa Ya Fei dan teman muda yang Xiao dapat berbicara sangat baik. Apakah Anda tidak setuju?" Tapi keponakan kecil Yan Ran tampaknya tidak bisa merendahkan dirinya dan lebih dekat dengan teman muda Yan Xiao. "Hehe, bagaimanapun juga status mereka berbeda. Jika seperti ini, bukankah pihakmu akan sangat rugi?" Wajah keriput Nalan Jie menyapu Ya Fei dari sudut matanya yang menarik Xiao Yan dan memeriksa seluruh tubuhnya untuk melihat apakah dia terluka dalam pertarungan. Ia lalu melirik cucunya yang berdiri di satu sisi dengan wajah cantiknya yang cuek yang tak ada aktivitas sedikit pun. Dia hanya bisa mengguncang lengan bajunya saat dia menjawab dengan getir, "Kamu benar-benar bersedia untuk memasukkan ibu kota." "Begitu saja." Primer Tengshan tersenyum sangat senang. Dia menenggelamkan anggur merah di tangannya sekaligus. "Baiklah, saya benar-benar baik-baik saja." Meskipun orang itu merepotkan untuk dilawan, sedikit pemanasan ini tidak akan menyakitiku. Xiao Yan tanpa daya menatap Ya Fei yang berulang kali menilai dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Mendengar tidak ada yang berbeda dalam suara Xiao Yan, Ya Fei akhirnya menghela nafas lega. Matanya yang panjang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengukur Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Teman kecil, saya ingat bahwa ketika Anda meninggalkan kota Wutan saat itu, belum lama Anda tidak berhasil mencapai Douze. Sudah berapa lama kamu benar-benar bisa bertarung setara dengan Emyu-san?" Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami latihan keras semacam itu, pengembalian semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan sebagai hal biasa. "Nalan Xiao Jie, terima kasih telah mengambil tindakan." Ya Fei maju 2 langkah,
datang ke sisi Nalan Yanran dan tersenyum saat dia membantu Xiao Yan berterima kasih padanya. Tuan Yan Xiao adalah tamu klan Nalan kami. Wajar bagi saya untuk melangkah maju. Sebenarnya, dengan kekuatan Tuan Yan Xiao, tampaknya tindakan saya mungkin tidak perlu. Nalan Yanran melirik Xiao Yan. Ketika orang ini melihatnya, ekspresinya perlahan menjadi acuh tak acuh. Perlakuan semacam ini, yang tampaknya berada di dua ujung tiang jika dibandingkan dengan yang dia gunakan dengan Ya Fei, benar-benar menyebabkan Nalan Yanran agak tidak bisa berkata-kata. Ya Fei, kami tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Anda tidak perlu mengabaikan saya dengan cara ini, bukan? Berdiri di samping, Yusan, yang melihat bahwa Ya Fei bahkan tidak meliriknya, tidak bisa menahan senyum pahit saat dia bertanya. Tuan muda Mu, saya tidak akan berani. Hanya saja amarahmu adalah sesuatu yang Ya Fei tidak cukup diberkati untuk bertahan. Saya berharap di masa depan, Anda tidak akan mengatakan hal-hal yang merusak reputasi Ya Fei. Aku tidak pernah menjanjikan pertunangan apapun, jadi kapan aku telah menjadi wanitamu? Ya Fei melirik orang ini dan berkata dengan senyum dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi berjalan kembali ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." Xiao Yan melirik Ya Fei yang berwajah lembut dan kemudian menyaksikan Yusan, yang ekspresinya menjadi agak hijau dalam amarahnya. Dia mengangguk sedikit dan membiarkan Ya Fei menariknya ke sisi lain aula. Bocah sialan itu, mata Yusan dengan marah menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan kasar melambaikan tangannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran. Dia berkata, "Yanran, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Jangan diam saja. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami telah bermain dan berjuang sebagai anak-anak. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak bersedia mengungkapkan sedikit informasi ini." Melihat wajah Yusan yang galak dan brutal, Yanran tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Sejujurnya, saya benar-benar tidak yakin tentang latar belakang sebenarnya dari Yan Xiao. Tetapi keterampilan penyulingan obatnya luar biasa. Searing poison, kakek saya adalah sesuatu yang bahkan penatua Gudia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia mampu mengeluarkannya. Hanya itu yang saya tahu. Bagaimanapun, lebih baik Anda tidak pergi kepadanya dan mencari masalah. Jika tidak, Anda mungkin akan menghadapi cukup banyak masalah." Nalan Yanran mengingatkannya. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke aula, meninggalkan Yusan berdiri sendirian di tempat yang sama dan mengatupkan giginya, tidak bisa pasrah pada situasi tersebut. "Saya tidak peduli apa identitas Anda, jangan beri saya kesempatan," Yusan mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata dengan suara lembut. "Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.